Kita masih melanjutkan kajian Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani yang menjelaskan tentang akidah yang benar yang harus diyakini dan diimani oleh setiap muslim, dan beliau merupakan salah satu murid khusus Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan beliau adalah penolong mazhab Syafi'i yang kitab karya beliau dijadikan sebagai salah satu rujukan primer dalam mazhab Syafi'i. Selain dalam masalah fikih, beliau juga menulis dalam masalah akidah. Salah satu tulisan beliau dalam masalah akidah adalah yang kita kaji dalam kesempatan kali ini, yang beliau namai dengan nama Syarh Sunnah, yang merupakan sebuah risalah atau tulisan singkat, bukan sebuah kitab ataupun karya yang panjang, tapi hanya tulisan singkat yang berisi tentang ringkasan apa yang harus diyakini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan kita kali ini adalah tentang al-iman bil malaikah. Iman kepada malaikat. Ini merupakan salah satu rukun iman. Jadi sekali lagi, rukun itu artinya apa? Rukun iman, atau jamaknya adalah arkanul iman. Rukun itu artinya adalah tiangnya iman. Dinamakan sebagai tiang karena kalau hilang satunya, salah satu dari rukun itu hilang, maka bangunan itu tidak akan berdiri, bangunan itu akan roboh. Maka dinamakan rukun iman. Kalau tidak lengkap, maka tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Sebagaimana juga rukun Islam, rukun sholat, dan segala hal. Rukun dari segala sesuatu itu adalah yang kalau tidak ada, maka sesuatu itu tidak dianggap ada. Rukun sholat, kalau tidak takbiratul ihram, maka walaupun semua perbuatan, perkataan, dan gerakan itu dilakukan, maka dianggap belum sholat. Rasulullah SAW pernah melihat ada orang datang ke masjid kemudian sholat. Selesai sholat, beliau panggil orang tersebut dan berkata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah sholat karena kamu belum sholat. Meskipun dia sudah melaksanakan semua gerakan, semua ucapan sebagaimana orang-orang yang sholat pada umumnya, tapi Rasulullah SAW menegaskan bahwa kembali sholatlah karena kamu belum sholat. Jadi meskipun gerakan itu dilakukan, ucapan itu dibacakan, tapi kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka dianggap tidak ada. Sholat itu dianggap tidak ada, tidak sah, itu berarti dianggap tidak ada, harus diulang lagi. Begitu pula dengan iman. Rukun iman itu adalah sesuatu yang harus ada dalam keimanan. Kalau ada salah satu yang tidak diimani, maka tidak disebut sebagai beriman. Rukun iman itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril yang kita sebutkan dalam kesempatan sebelumnya, di mana Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam wujud seorang manusia berpakaian putih bersih, dan Jibril datang kepada Rasulullah SAW bahkan kepada para sahabat dalam wujud manusia itu bukan hanya satu kali, ada beberapa kali. Dan ada kalanya Rasulullah SAW itu melihat Jibril dalam wujud aslinya, dan itu hanya ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Ketika Jibril menampakkan diri dalam wujud manusia, bukan hanya Nabi yang melihat, para sahabat juga melihatnya. Ketika malaikat Jibril menampakkan dalam wujud aslinya, Rasulullah SAW saja yang melihatnya. Dan ada kala malaikat itu menampakkan diri dalam barisan pasukan kaum muslimin. Bagaimana dalam beberapa peperangan kaum muslimin heran karena melihat ada orang-orang yang tidak dikenal ikut berperang dalam barisan mereka. Bahkan orang-orang kafir juga, barisan musuh juga kaget ketika melihat jumlah kaum muslimin kenapa bertambah segitu banyak, karena Allah SWT menurunkan pasukan dari kalangan malaikat. Ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, insyaallah berkenaan dengan malaikat. Al-iman bil malaikah, iman dengan malaikat. Al-Imam Al-Muzani berkata, wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi faminhum malaikatun biqadratihi lil arshi hamilun wa
wa ta'ifatun minhum hawla 'arsyihi yusabbihun wa akharuna bihamdihi yuqaddisun wastafa minhum rusulan ila rusulih wa ba'dun mudabbiruna li amrih wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atih. Allah SWT menciptakan malaikat semuanya tujuannya adalah untuk melakukan ketaatan kepadanya. Allah SWT menciptakan malaikat yang berasal atau diciptakan berasal dari cahaya, sebagaimana manusia diciptakan dari tanah dan jin diciptakan dari api. Dan Allah SWT menciptakan para malaikat itu sebagaimana Allah menciptakan manusia dan jin. Allah menciptakan mereka bukan karena Allah butuh pada mereka. Allah menciptakan malaikat tanpa hawa nafsu. Allah menciptakan malaikat hanya dengan ketaatan. Makanya manusia ketika taat kepada Allah SWT, maka kedudukannya jauh lebih tinggi daripada malaikat. Karena manusia dibekali dengan nafsu dan syahwat. Malaikat pantas mereka beriman dan taat kepada Allah, tidak pernah melanggar perintahnya sekalipun, karena mereka tidak dibekali dengan nafsu dan syahwat. Sementara manusia dibekali dengan nafsu dan syahwat, kalau tetap taat kepada Allah, maka kedudukannya jadi lebih tinggi dibanding dengan para malaikat. Buktinya Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT menciptakan surga untuk manusia. Malaikat itu tugasnya adalah untuk menjaga surga. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat tentang dua malaikat yang diuji oleh Allah SWT, diturunkan ke bumi dengan dibekali dengan nafsu. Allah SWT ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa manusia itu lebih utama daripada para malaikat ketika mereka taat kepada Allah. Buktinya dua malaikat yang diturunkan ke bumi ini ketika dibekali dengan nafsu dan syahwat, mereka tidak lagi menjadi makhluk yang taat kepada Allah SWT, tapi justru mereka mengikuti nafsu dan syahwat mereka. Wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atih. Allah SWT menciptakan malaikat semuanya untuk ketaatan kepadanya. Wa jabalahum ala ibadatihi. Dan Allah SWT menjadikan fitrah malaikat itu untuk beribadah kepadanya. Faminhum malaikatun biqudratihi lil 'arsy hamilun. Di antara para malaikat itu ada yang tugasnya adalah untuk mengemban atau memegang arsy dengan kekuasaan, dengan kehendak Allah SWT. Allah SWT menciptakan malaikat itu untuk beribadah. Tapi masing-masing malaikat itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada yang diberi tugas untuk selalu sholat, ada yang diberi tugas untuk selalu ruku', ada yang diberi tugas untuk selalu sujud, ada yang diberi tugas untuk selalu bertasbih. Dan jumlah malaikat itu mana yang lebih banyak antara malaikat dengan manusia, dengan jin? Malaikat itu ada berapa jumlahnya? Malaikat itu jumlahnya bukan 10. Malaikat itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang langit, at-tatis sama, wa huqqalaha an ta'id. Langit itu bergetar dan pantas langit itu bergetar. Di langit itu ada sebuah tempat yang disebut sebagai Al-Baitul Ma'mur, seperti Ka'bah di bumi. Ka'bah di bumi didatangi oleh kaum muslimin untuk berhaji. Di langit ada Baitul Ma'mur, sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat ibadah oleh para malaikat, di mana setiap hari itu dimasuki oleh ratusan ribu malaikat yang setiap kali mereka masuk ke situ, mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi, dan setiap hari ada malaikat lain yang masuk ke situ. Jadi hitungan hari dikalikan dengan jumlah ratusan ribu malaikat, itu jumlahnya bisa triliunan malaikat yang diciptakan oleh Allah SWT. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang langit itu bergetar, itu karena tidak ada satu tempat pun di langit itu, sejengkal tempat pun di langit itu yang kosong. Pasti ada malaikat di situ, baik malaikat yang bersujud atau sedang sholat atau bertasbih. Jadi jumlah malaikat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Para malaikat itu diberi tugas masing-masing. Faminhum muwakkaluna
Faminhum malaikatun biqudratihi lil arsy hamilun. Ada malaikat yang tugasnya itu menopang arsy. Kita sudah menyebutkan tentang apa itu arsy. Arsy itu kalau dalam bahasa manusia seperti singgasana bagi raja. Tapi arsy bagi Allah SWT tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuknya. Kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana sifatnya. Tapi kita meyakini bahwa Allah SWT memiliki arsy, karena Allah SWT menyebutkan tentang arsy itu dalam banyak ayat di Al-Quran. Salah satu sifat arsy yang disebutkan oleh Allah SWT adalah arsy itu ditopang atau dipegang atau disangga oleh para malaikat. Allah SWT berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Para malaikat yang memegang atau yang menopang arsy dan juga para malaikat yang berada di samping mereka senantiasa bertasbih kepada Allah SWT dan beriman kepadanya. Berapa jumlah malaikat yang diberi tugas untuk menopang arsy? Mereka adalah malaikat-malaikat terpilih. Jadi tidak semua malaikat memiliki tugas yang sama. Yang diberi tugas untuk menopang arsy hanya beberapa malaikat. Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang hal ini. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yang memegang atau meminggul, yang menopang arsy Tuhanmu di atas mereka pada hari itu ada 8 malaikat. Jadi 8 malaikat itu yang tugasnya adalah menopang arsy. Siapa mereka? Kita tidak tahu nama mereka karena Allah SWT tidak menyebutkan nama-nama mereka. Nabi juga tidak menjelaskan siapa mereka. Maka kita tidak perlu tahu dan kita tidak harus untuk mengetahui siapa nama-nama para malaikat itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang sifat para malaikat yang tugasnya memikul arsy tersebut. Beliau bersabda, "Udhina li an uhadditha an malikin min malaikatillahi min hamalatil arsy." Para penyangga arsy itu dikenal dalam bahasa Arab sebagai hamalatul arsy, para malaikat penyangga atau penopang atau pemikul arsy. Beliau bersabda, "Aku telah diberi izin." Jadi Allah SWT telah memberikan izin kepadaku untuk menceritakan tentang salah satu malaikat dari hamalatul arsy, dari para penyangga arsy. Inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Jarak antara telinga sampai ke pundaknya, malaikat punya telinga juga? Punya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka punya telinga. Malaikat punya pundak juga? Punya. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan tentang hal yang kita sebagai manusia ketahui. Kita bisa bayangkan. Ada telinga dan ada pundak. Jarak antara telinga salah satu malaikat penyangga arsy antara telinga dengan pundaknya itu sejauh perjalanan yang kalau manusia melakukan perjalanan di bumi dia akan memakan waktu sampai 700 tahun. 700 tahun itu mengelilingi bumi berapa kali putaran. Itu jarak antara telinga dan pundaknya malaikat. Apalagi dengan badannya seutuhnya berapa besarnya, berapa tingginya, kita tidak bisa membayangkan. Tapi apakah malaikat itu seperti manusia bentuknya? Tidak tentunya. Karena Allah SWT menyebutkan dalam sebuah ayat bahwasanya malaikat itu mereka memiliki sayap. Ajnihatin masna wa thulatha ruba. Sayapnya bermacam-macam. Ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Bahkan malaikat Jibril memiliki 500 sayap. Jadi malaikat itu bentuknya seperti apa? Kita tidak mengetahuinya. Bisakah kita membayangkan malaikat? Kita tidak bisa membayangkan karena kita tidak bisa melihatnya. Tapi apakah dosa ketika kita membayangkan malaikat? Yang tidak boleh dibayangkan itu adalah Allah SWT, zat Allah SWT. Kalau malaikat, karena malaikat memang pernah menampakkan diri dalam wujud manusia, dan beberapa sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu juga sifat-sifat yang ada pada diri manusia, maka tujuannya adalah Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita penggambaran yang bisa kita tangkap, yang bisa kita pahami. Contohnya adalah tentang jarak antara pundak dengan telinga malaikat itu sejauh itu.
Wa ta'ifatun minhum haula 'arsyihi yusabbihun. Ada di antara malaikat itu yang tugasnya adalah untuk bertasbih di sekeliling arsy. Para malaikat ini sebagian ulama menyebut mereka sebagai al-kurubiyun. Mereka adalah malaikat yang tugasnya hanya untuk bertasbih saja, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Allah SWT tadi ketika menyebutkan tentang hamalatul arsy, tentang para penopang arsy. Allah menyebutkan bahwa waman haulahu, dan para malaikat yang berada di samping mereka, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan tahmid. Jadi dua hal yang mereka baca, bukan hanya tasbih tapi juga tahmid. Tasbih itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Jadi meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki kekurangan apapun. Sementara tahmid itu adalah memuji Allah dengan segala kemuliaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Ada malaikat yang tugasnya untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidak berada di sekitar arsy. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya dalam firman-Nya, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Jika mereka itu sombong, jika mereka orang-orang kafir itu tidak mau memenuhi ajaran dakwah Islam, maka para malaikat yang berada di sisi Tuhanmu itu senantiasa bertasbih kepadanya malam dan siang hari, dan mereka tidak pernah bosan. Allah SWT juga menyebutkan dalam ayat yang lain, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu. Para malaikat yang berada di sisi Tuhanmu, mereka tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah menolak untuk beribadah kepada Allah, dan mereka senantiasa bertasbih kepadanya. Wastafa minhum rusulan ila rusuli, dan Allah SWT memilih di antara mereka para utusan yang diutus sebagai perantara antara Allah dan Rasulnya. Allah SWT ketika menyampaikan wahyu, menyampaikan perintah kepada para nabi, Allah tidak berbicara langsung kepada para nabi. Dan Allah SWT ketika pun berbicara langsung kepada para nabi, misalnya kepada Nabi Musa alaihissalam, makanya Nabi Musa alaihissalam disebut sebagai kalimullah, Nabi yang diajak bicara langsung kepada Allah. Atau Rasulullah SAW ketika beliau dinaikkan Mi'raj ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, Allah SWT juga berbicara kepada para nabi itu min wara'i hijab, dari balik tabir. Allah SWT tidak langsung menampakkan diri kepada para nabi. Dan kebanyakan yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada para nabi itu adalah melewati perantara para malaikat. Dan malaikat yang ditugasi untuk menjadi perantara yang paling utama adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan itu bukan hanya kepada nabi kita Muhammad SAW, tapi juga kepada para nabi yang terdahulu. Malaikat Jibril itu sebagai perantara antara Allah dan Rasulnya. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah SWT memilih di antara para malaikat itu para utusan, sebagaimana juga Allah memilih dari para manusia. Jadi utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada manusia itu bukan hanya satu malaikat, bukan hanya malaikat Jibril, tapi ada rusul, ada beberapa utusan, sebagaimana juga rasul yang diutus dari kalangan manusia itu juga banyak. Kemudian di antara tugas lain dari malaikat adalah wa ba'dun mudabbiruna li amri. Ada sebagian malaikat lain yang diberi tugas untuk mengurusi urusan-urusan lain, urusan dunia. Misalnya ada malaikat yang tugasnya itu meniup trompet, meniup sangkakala, yang namanya adalah Israfil. Ketika malaikat Israfil itu tugasnya adalah meniup trompet, sementara trompet itu hanya ditiup ketika datangnya hari kiamat atau menjelang hari kiamat dan setelah datangnya hari kiamat, maka apa tugas malaikat Israfil itu sekarang? Apakah dia nganggur? Atau dia mendapatkan tugas yang lain? Atau apa tugasnya? Apa tugasnya sekarang? Malaikat Israfil itu apa yang sedang dia lakukan? Tugasnya masih nanti, kalau datang hari kiamat. Berarti selama ini apa yang dia lakukan? Rasulullah SAW pernah menyebutkan, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarn.
wastama'al idzan mata yu'maru bin nafkhi fayunfakh. Bagaimana mungkin aku bisa enak-enak di dunia ini sementara sahibul qarn, pemilik trompet, siapa pemilik trompet? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu sudah memasukkan trompet ke dalam mulutnya, sudah bersiap-siap untuk meniup trompet. Jadi dari dulu sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, dia sudah siap-siap untuk meniup trompet. Wastama'al idzan mata yu'maru bin nafkhi fayanfukh. Dan dia senantiasa mendengarkan perintah dari Allah, menunggu perintah dari Allah. Kapan diperintahkan untuk meniup trompet, maka dia akan segera tiup. Apakah malaikat Israfil itu tidak tahu kapan hari kiamat? Tidak. Siapa yang tahu datangnya hari kiamat itu kapan? Siapa? Hanya Allah SWT. Bahkan Nabi pun tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Maka kalau ada orang yang mengaku ataupun meramal kiamat akan datang tahun sekian, maka dipastikan bahwa dia adalah pendusta. Karena ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dalam hadis yang sama yang menyebutkan tentang rukun iman ini, malaikat Jibril, salah satu pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Jibril adalah mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi saya dan kamu pun kita sama-sama tidak tahu. Nabi Muhammad tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Malaikat Jibril pun tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Bahkan dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak diragukan lagi. Akadu ukhfiha, hampir-hampir aku menyembunyikan waktu datangnya hari kiamat. Menyembunyikan dari siapa? Para ulama tafsir menyebutkan bahwa akadu ukhfiha di sini artinya adalah hampir-hampir aku menyembunyikan datangnya hari kiamat itu dari diriku sendiri. Karena pada kenyataannya Allah SWT memang sudah menyembunyikan tentang waktu datangnya hari kiamat itu dari semua makhluknya. Hanya Allah yang tahu. Tapi di ayat ini Allah berfirman, akadu ukhfiha, hampir-hampir aku menyembunyikannya. Jadi karena saking rahasianya kapan datangnya hari kiamat, Allah bahkan menyebutkan akadu ukhfiha, hampir-hampir aku sembunyikan dari diriku sendiri. Tapi tidak tersembunyi dari Allah SWT segala sesuatu. Jadi Allah Maha mengetahui dan Allah tahu kapan datangnya hari kiamat, dan hanya Allah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Malaikat Israfil itu tugasnya adalah untuk meniup trompet, dan dia pun tidak tahu kapan datangnya kiamat. Maka dari dulu, dari zaman Rasulullah SAW itu malaikat Israfil sudah memegang trompet dan sudah bersiap-siap. Dia senantiasa mendengarkan izin dari Allah kapan trompet itu akan ditiup. Dan ketika izin itu diberikan oleh Allah, maka dia akan meniupkan trompet tersebut. Di antara malaikat lain yang diberi tugas yang berbeda adalah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Siapa nama malaikat pencabut nyawa itu? Tidak pernah disebutkan namanya dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga tidak pernah menyebutkan siapa namanya. Apakah malaikat pencabut nyawa itu hanya satu? Tidak. Karena Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai jika datang kematian kepada salah satu di antara kalian, maka dia akan diwafatkan oleh rusuluna, oleh para utusan kami. Jadi para malaikat yang tugasnya adalah untuk mewafatkan manusia, untuk mencabut nyawa manusia itu bukan hanya satu. Ada banyak rusul, ada malaikat. Malaikat itu banyak. Tapi memang ada satu malaikat yang menjadi pemimpin untuk mengemban tugas ini. Siapa namanya? Seperti tadi tidak disebutkan namanya. Allah SWT menyebutkan, qul yatawaffakum malakul mautil alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah bahwa malakul maut, jadi dalam Al-Quran dia hanya disebut sebagai malakul maut, malaikat maut. Malaikat maut akan mengambil ruh kalian, akan mewafatkan kalian, dan dia yang ditugasi untuk kalian. Kalau Israel itu siapa? Israel itu memang nama malaikat maut, tapi yang bersumber dari Israiliyat, dari Bani Israel, dari Yahudi dan Nasrani.
Kita di antara para ulama ada yang menyebut namanya dengan Israel karena itu disebutkan dalam sumber-sumber yang berasal dari Yahudi dan Nasrani. Sementara Al-Quran sendiri tidak pernah menyebutkan namanya sebagai Israel, ataupun Rasulullah SAW juga tidak menyebutkan namanya secara spesifik. Di antara malaikat lain yang diberi tugas yang berbeda adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga manusia, hafadzah, muaqibat, malaikat yang tugasnya menjaga manusia dari gangguan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika manusia dilahirkan, Allah SWT mengutus dua makhluk yang senantiasa mendampingi manusia tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah qarin. Qarin itu ada yang dari jin, qarin itu ada yang dari malaikat. Qarin yang dari bangsa jin itu senantiasa mengajak untuk berbuat buruk. Sementara qarin yang berasal dari malaikat itu mengajak untuk melakukan perbuatan baik. Apakah semua qarin dari bangsa jin itu mengajak kepada keburukan? Ya. Semua orang, bahkan para nabi pun mereka ada qarinnya. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga memiliki qarin? Apakah ada juga jin yang menyertaimu, yang mengajak kepada keburukan? Beliau menjawab, walana, hanya saja qarin tersebut sudah masuk Islam, sehingga Allah SWT menjagaku dari keburukan yang diajak oleh jin tersebut. Jadi kita juga ada qarin dari bangsa jin dan juga malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan untuk setiap manusia. Jadi jumlah malaikat itu sejumlah manusia dan lebih, karena yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk menjaga manusia saja sudah berjumlah sama dengan manusia. Dan juga selain itu ada juga malaikat-malaikat lain yang tugasnya juga menjaga manusia dari semua sisinya. Allah SWT berfirman, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi, malaikat penjaga dari depan dan dari belakangnya, yahfadunahu min amrillah, yang mana mereka menjaganya dengan perintah Allah SWT. Jadi ada malaikat yang tugasnya adalah untuk menjaga manusia dari gangguan ketika mereka diperintahkan oleh Allah SWT, dari gangguan apapun, dari gangguan manusia, dari gangguan binatang, dari gangguan jin. Ketika Allah SWT memerintahkan mereka untuk menjaga orang tersebut dari gangguan, maka mereka akan melaksanakan perintah Allah SWT. Ada malaikat yang ditugasi juga untuk menulis catatan amal manusia yang dikenal dengan nama, dalam Al-Quran Allah SWT menyebut mereka sebagai kiraman katibin. Mereka adalah para penulis. Allah SWT menyebutkan, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka, orang-orang kafir itu menyangka bahwa kami tidak mendengar ucapan mereka ketika mereka ucapkan dengan pelan dan bisik-bisik mereka? Ya, kami mendengar semua itu. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan utusan-utusan kami, para malaikat kami senantiasa menulis di sisi mereka. Jadi malaikat yang tugasnya menulis catatan amal itu ada berapa? Ada banyak. Rusuluna, para utusan kami, para malaikat kiraman katibin. Yang kita kenal dengan Raqib, Atid, itu siapa mereka? Mereka adalah malaikat yang disifati dengan kedua sifat itu, yang tugasnya adalah untuk mencatat amal perbuatan manusia. Jadi Raqib dan Atid itu bukan nama, tapi sifat. Allah SWT berfirman, idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seorang manusia itu kecuali di sisi mereka ada, di sisinya ada raqibun 'atid. Ada malaikat yang raqib, yang senantiasa menunggu, senantiasa menjaga. Jadi raqib, 'atid itu adalah sifat malaikat yang bertugas untuk menulis perbuatan manusia. Ada juga malaikat yang ditugasi untuk menguji atau memberikan pertanyaan di kuburan. Siapa mereka? Mereka adalah Munkar dan Nakir. Kalau ini nama mereka, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa idza qubiral mayyit aw qala ahadukum
idza qubira ahadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Jika salah seorang di antara kalian dikuburkan, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat yang berwarna hitam dan biru, maksudnya seperti memar itu, biru hitam. Salah satunya dikenal dengan nama Munkar dan yang satu dikenal dengan nama Nakir. Di mana malaikat ini akan bertanya kepada manusia? Dia akan bertanya setelah manusia itu dikuburkan. Kalau orangnya nggak dikubur gimana? Kalau dimakan binatang buas misalnya, di mana tanyanya? Di perut macan atau terbakar, atau orang-orang yang memang sengaja setelah mati jenazahnya dikremasi, dibakar, di mana mereka akan ditanya? Kuburan itu adalah satu alam, bukan tempat yang kita kenal sebagai pemakaman. Pemakaman itu memang kuburan, tapi yang dimaksud dengan alam kubur itu adalah satu alam yang berbeda dengan alam dunia. Jadi bukan tempat itu yang dimaksud, tapi alam lain, dimensi lain yang berbeda dengan kita, yang kita tidak tahu tempatnya, yang kita tidak tahu bagaimana wujudnya, tapi kita yakini bahwa tempat itu ada. Karena manusia, ketika manusia itu diciptakan oleh Allah SWT, dia akan melewati beberapa fase tahapan dalam kehidupan, beberapa alam yang akan dilewati. Sebagaimana kita dulu pernah hidup di alam janin yang memiliki karakteristik dan juga peraturan yang berbeda dengan alam dunia yang sedang kita jalani sekarang ini, maka nanti kita akan hidup di alam kubur yang juga memiliki peraturan yang berbeda dengan yang kita jalani sekarang. Di alam janin, kita makan tidak lewat mulut, kita bernafas tidak lewat hidung, tapi kita bisa tumbuh, kita bisa hidup, kita bisa besar, kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Bagaimana kita bisa melakukan semua hal tersebut? Karena Allah SWT yang menjadikan alam itu cocok untuk kita. Kita tenggelam dalam sebuah cairan di rahim ibu kita, tapi kita tetap bisa bernafas. Kita bisa makan meskipun mulut kita tidak mengunyah apa-apa. Kita bisa melihat dan mendengar juga. Ketika kita keluar dari janin dan kita masuk ke alam dunia, peraturannya sudah berubah. Kalau kita tidak bernafas, kita akan mati. Padahal berapa detik yang lalu kita malah nggak bisa bernafas. Ketika kita masuk ke alam dunia, kita harus makan lewat mulut kita. Kalau tidak lewat mulut, maka akan mati. Maka alam kubur itu adalah satu alam yang kita tidak tahu. Kita akan tahu bagaimana alam kubur itu kalau kita sudah mati. Maka kita baru akan bisa membandingkan. Dulu di dunia, saya makan pakai mulut, melihat pakai mata. Ternyata sekarang seperti ini. Sekarang tempatnya bisa merupakan raudhah min riyadil jinan, bisa berupa seperti salah satu taman surga, bisa berupa sebagai hufrah min hufarin niron, bisa berbentuk seperti salah satu lubang neraka. Jadi alam kubur itu adalah satu alam yang berbeda dengan alam kita. Malaikat yang ditugasi untuk menanyakan kepada manusia yang telah meninggal, dia kemudian akan dibangkitkan, kemudian ditanya oleh dua malaikat yang mengerikan, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sifatnya dengan warna yang hitam kelam yang menakutkan. Dia akan menanyakan atau akan memberikan ujian kepada manusia, apakah dia bisa menjawab pertanyaan itu sehingga nanti dia akan menjalani alam kubur itu dengan kenikmatan. Dia berharap seandainya kiamat segera datang agar dia bisa masuk surga secepatnya. Sementara orang yang nggak bisa menjawab pertanyaan itu, dia akan disiksa di alam kubur dan dia berharap semoga kiamat itu tidak akan pernah datang, karena kalau kiamat datang dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang mana siksa kubur itu di bawah siksa neraka, karena itu bukan neraka. Malaikat yang ditugaskan untuk bertanya kepada manusia di alam kubur ini adalah malaikat Munkar dan Nakir namanya. Ada lagi malaikat yang tugasnya adalah untuk menjaga surga. Siapa yang bertugas untuk menjaga surga? Namanya adalah disebutkan dalam Al-Quran sebagai
Siapa? Khazanatul jannah, para penjaga surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan diantar ke surga secara berkelompok, rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sampai ketika mereka datang sampai ke surga, kemudian dibuka pintu-pintu surga itu, maka khazanatul jannah akan bertanya kepada mereka. Para penjaga surga akan berkata kepada mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan bagi kalian, kalian telah berbuat baik, maka masuklah ke surga ini selama-lamanya. Dalam ayat lain Allah SWT menyebutkan tentang malaikat ini, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Tentang surga Aden, salah satu surga yang Allah SWT siapkan bagi orang-orang yang beriman, yang akan dimasuki oleh orang-orang soleh. Malaikat akan masuk menemui mereka dari semua pintu, dan mereka akan mengucapkan salam kepada para penghuni surga. Meskipun memang ada satu juga malaikat yang menjadi pemimpin dari para penjaga surga ini, yang dikenal dengan nama Ridwan. Ada juga malaikat yang ditugasi untuk memberi kabar gembira ketika manusia sekarat, akan didatangi oleh malaikat maut, yang tugasnya adalah untuk memberi kabar gembira. Kalau dia adalah orang yang beriman, maka dia memberitahu bahwasanya nanti kamu akan masuk surga. Allah SWT berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat akan turun. Kapan ini? Ini ketika mereka sekarat akan meninggal. Malaikat akan turun dan berkata, jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah dengan surga yang kalian dijanjikan dengannya. Jadi ada malaikat yang diturunkan oleh Allah SWT, tugasnya adalah untuk memberikan kabar gembira bagi orang mukmin yang akan meninggal. Selain itu ada juga malaikat yang diberi tugas untuk menjaga neraka. Allah SWT menyebutkan dalam surat Az-Zumar, ayat yang berhubungan dengan para penjaga surga, disebut sebagai khazanatu jahannam, para penjaga neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir akan diseret ke neraka berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Sampai ketika mereka tiba di neraka dan dibuka pintu-pintu neraka, maka khazanatu jahannam, para penjaga neraka jahanam akan berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah dulu pernah datang para nabi kepada kalian, para rasul kepada kalian, yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian dan juga memberikan peringatan tentang hari ini, tentang hari pertemuan kalian dengan Tuhan kalian. Jadi mereka adalah para penjaga neraka. Dalam ayat lain Allah SWT menyebutkan, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam. Orang-orang yang berada di neraka, mereka akan berkata kepada khazanatu jahannam, para malaikat yang tugasnya adalah menjaga neraka jahanam, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mintalah kepada Tuhan kalian agar meringankan siksaan dari kami sehari saja. Dan juga khazanatu jahannam, para penjaga neraka ini juga ada satu malaikat yang menjadi pemimpin bagi mereka, yang dikenal dengan nama Malik. Allah SWT menyebutkan, wa qalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berkata, meminta kepada pemimpin para penjaga neraka, wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu agar dia mematikan kami saja. Ada malaikat juga yang ditugaskan untuk menulis takdir manusia ketika manusia dalam kandungan, sebagaimana yang kita sebutkan dalam kesempatan yang sebelumnya. Ada juga malaikat yang ditugaskan untuk menjaga hal-hal tertentu. Misalnya ada malaikat yang ditugasi untuk menjaga gunung.
Ketika Rasulullah SAW berdakwah dan beliau dakwahnya ditolak, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, aku datang dengan satu malaikat. Malaikat ini adalah malaikat yang tugasnya menjaga gunung, Malakul Jibal." Dia berkata, "Inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu 'alaik wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'muruhu bima syi'ta fihim." Sesungguhnya Allah SWT telah mendengar perkataan kaummu dan juga jawaban mereka dari ajakanmu. Allah SWT telah mengutus malaikat gunung untuk kamu perintahkan apa saja, dia akan melakukan yang kau perintahkan. Kemudian malaikat gunung itu mendatangi Rasulullah SAW, mengucapkan salam kepada beliau, kemudian berkata, "Ya Muhammad, dzalika fima syi'ta. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain." Perintahkan aku apapun yang kau inginkan. Kalau kamu mau, saya akan timpakan dua gunung ini kepada mereka, kepada orang-orang yang telah mengingkari dakwahmu. Rasulullah SAW menolak tawaran malaikat gunung itu dan berkata, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an." Tidak usah dibinasakan mereka. Bahkan aku berharap semoga Allah SWT mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang bertauhid, mengesahkan Allah SWT dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ada malaikat yang tugasnya untuk menjaga gunung, atau dia diberi kekuasaan oleh Allah SWT untuk mengelola gunung. Ada juga malaikat yang misalnya ditugasi oleh Allah SWT untuk mengelola awan, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dia mendengar, ada orang yang mendengar suara dari langit yang berkata, "Isqi zar'a fulan." Suara itu memerintahkan kepada awan untuk menyirami kebun fulan, seorang petani, pemilik lahan. Maka kemudian dia mengikuti kemana arah awan tersebut pergi, dan ternyata dia adalah pemilik lahan tersebut adalah orang soleh. Intinya ada malaikat yang ditugasi untuk mengelola awan juga, dan juga malaikat yang ditugasi untuk menurunkan hujan, yaitu malaikat Mikail, atau menurunkan rezeki dari langit dari Allah SWT. Ini adalah beberapa malaikat yang disebutkan tugasnya oleh Allah SWT, yang mana sebagaimana disebutkan oleh Imam Muzani bahwa wa ba'dun mudabbiruna li amri. Sebagian malaikat itu mereka diciptakan oleh Allah SWT untuk mengurusi urusannya. Sebagaimana manusia dan jin, Allah SWT menciptakan malaikat itu bukan karena Allah butuh kepada mereka. Seandainya Allah mau, maka Allah tidak membutuhkan malaikat dalam mengurusi semua hal yang Dia inginkan. Allah tidak perlu malaikat untuk mencabut nyawa manusia, Allah tidak perlu malaikat untuk menurunkan hujan, Allah tidak perlu malaikat untuk semua hal yang ada di dunia ini. Tapi dengan diciptakannya para malaikat itu justru malah menunjukkan keagungan dan maha kuasanya Allah SWT. Jadi Allah SWT menciptakan para malaikat itu karena Allah SWT maha berkuasa. Allah SWT menciptakan para malaikat, sebagian tugasnya adalah untuk bertasbih, membaca tahmid kepada Allah SWT, dan semua malaikat itu tidak ada yang mengingkari perintah Allah SWT. Semuanya beribadah kepada Allah SWT karena mereka semuanya diciptakan tanpa nafsu dan tanpa syahwat. Maka kembali lagi, manusia itu akan menjadi lebih utama dari malaikat ketika manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, karena manusia dibekali dengan nafsu dan syahwat. Maka ketika dia bisa mengalahkan nafsu dan syahwatnya, dia akan menjadi lebih utama dari malaikat. Sebaliknya, manusia akan menjadi lebih hina daripada hewan ketika dia mengikuti nafsu dan syahwatnya. Karena hewan itu pantas mereka hanya berkembang biak, mereka hanya bersenang-senang di dunia ini, karena mereka tidak dibekali dengan akal.
Sementara manusia selain nafsu dan syahwat, manusia juga dibekali dengan akal. Maka ketika manusia hanya mengikuti nafsu dan syahwat, tidak mengindahkan akal yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya, maka dia menjadi lebih hina daripada hewan. Makanya manusia itu akan disiksa nanti di akhirat ketika dia menjadi orang yang tidak taat. Berbeda dengan hewan yang meskipun di dunia dia melukai temannya, meskipun di dunia dia hanya makan, minum, dan berkembang biak, tapi di akhirat dia tidak akan dihisab. Di akhirat dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Ini yang kita bahas dalam kesempatan kali ini tentang iman kepada malaikat, tentang siapa itu para malaikat. Dan keimanan kepada malaikat itu adalah kita meyakini bahwasanya malaikat itu ada, alam malaikat itu ada, dan malaikat itu diciptakan oleh Allah SWT tanpa kita harus mengetahui siapa-siapa nama malaikat, apa saja tugas mereka, berapa jumlah mereka. Kita yang diwajibkan kepada kita, iman kepada malaikat itu adalah iman secara umum. Jadi tidak wajib kita mengetahui nama-nama malaikat, tidak wajib kita mengetahui tugas-tugas malaikat, tapi kita wajib untuk mengimani bahwasanya malaikat itu ada dan malaikat itu hidup di alam yang berbeda dengan kita. Berbeda dengan manusia dan jin, malaikat itu tidak menikah dan tidak memiliki keturunan. Manusia berkembang biak dengan pernikahan, sebagaimana juga jin. Jin juga menikah dan memiliki anak, keturunan, bisa mati juga. Tapi malaikat itu mereka diciptakan oleh Allah SWT, semuanya dari nur, dari cahaya, dan mereka tidak berkembang biak, mereka tidak dilahirkan, mereka juga tidak mati.